Israel terus melancarkan serangannya ke sejumlah wilayah di Palestina. Bencana kelaparan pun kini menghantui warga Palestina, seiring dengan semakin sulitnya untuk mendapatkan pasokan makanan dari luar. Untuk mengetahui perkembangan terkini dari kawasan Palestina, kita bergabung dengan relawan kemanusiaan Mercy, Fikri Rofil Haq. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta. Fikri, apa informasi terbaru dari serangkaian serangan Israel di Palestina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, Mas Idul dan juga Mbak Nadila. Memang sampai detik ini Israel masih terus melakukan penyerbuan terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza. Bahkan banyak pemboman yang terjadi di jalur Gaza, dan hari ini sudah memasuki hari ke-323 atau lebih dari 11 bulan Israel melakukan genosida terhadap masyarakat yang ada di jalur Gaza. Sementara Kementerian Kesehatan Palestina merilis dalam 24 jam terakhir Israel melakukan 5 pembantaian yang dilakukan oleh pihak Israel di kota Khan Yunis maupun di kota Deir Balah, sehingga mengakibatkan 69 warga meninggal dan juga 212 lainnya mengalami luka-luka. Dan saat ini total korban jiwa sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini menyentuh angka 40.334 jiwa, dan korban luka-luka menyentuh angka 93.356. Sementara drone milik Israel terus menembaki tenda-tenda pengungsian yang ada di kota Deir Balah, sehingga mengakibatkan banyaknya warga terluka dan terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit terdekat yang ada di kota Deir Balah, jalur Gaza bagian tengah. Sementara Israel melakukan pengeboman terhadap sebuah gedung yang ada di kota Nusairot yang ada di jalur Gaza bagian tengah, dan Israel telah menarik diri dari kota Hamat yang memang sebelumnya kota tersebut sudah beberapa kali diserbu oleh pihak tentara Zionis Israel, dan beberapa kali juga sudah dibombardir oleh pihak Israel. Namun belakangan ini Israel lagi-lagi masuk ke kota tersebut dan menghancurkan beberapa gedung yang ada di sana, sehingga banyak warga yang memvideokan, mempublikasikan di mana kerusakan-kerusakan terus terjadi di kota Hamat akibat penyerbuan tentara Zionis Israel. Dan Israel benar-benar saat ini menghancurkan kehidupan masyarakat yang ada di Gaza, karena memang hampir bagian besar lahan pertanian yang ada di jalur Gaza itu menjadi medan pertempuran, sehingga tidak banyak yang masyarakat Gaza lakukan. Mereka tidak bisa menanam sayur-sayuran, dan krisis ini terus terjadi terhadap masyarakat Gaza, ditambah lagi dengan bantuan-bantuan yang masuk ke jalur Gaza juga masih sangat cukup sulit, ditambah saat ini border Rafah pun sampai detik ini belum juga bisa diakses untuk memasukkan bantuan-bantuan. Bahkan bukan lahan pertanian saja, namun kendaraan-kendaraan pertanian seperti truk untuk membajak dan lain-lainnya itu juga dirusak oleh pihak Israel. Dan bahkan Israel juga membunuh hewan ternak yang ada di jalur Gaza. Al Jazeera merilis beberapa video dari rekaman tentara Zionis Israel, mereka bersenang-senang dengan bulldosernya untuk membunuh hewan-hewan ternak dan juga ayam ternak yang ada di jalur Gaza, sehingga saat ini krisis kemanusiaan, krisis kelaparan terus meningkat yang dirasakan oleh masyarakat Gaza. Sementara Israel juga menyerbu sebuah masjid yang ada di Gaza Utara, Masjid Bani Saleh yang ada di Gaza Utara. Mereka membakar dan juga merobek semua Al-Quran yang ada di sana, dan juga setelah mereka menyerbu, mereka juga membom masjid tersebut, meratakan masjid tersebut rata dengan tanah. Dan video ini pun dipublikasikan oleh tentara Israel di sosial media mereka. Dan akibat banyaknya perintah evakuasi yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap masyarakat Gaza, terutama di kota Deir Balah, jalur Gaza bagian tengah, maupun di kota Khan Yunis, akibatnya saat ini zona kemanusiaan yang awalnya pada Desember lalu tahun 2023 seluas 230 km persegi, saat ini hanya seluas 35 km persegi, dan diisi oleh 1,7 juta bahkan sampai 2 juta warga yang ada di zona kemanusiaan tersebut. Dan ini membuat padatnya penduduk yang ada di sana. Al Jazeera juga mengatakan bahwa lebih dari 100.000 warga terlantar dari kota Deir Balah
akibat perintah evakuasi dalam kurun waktu 48 jam saja. Bayangkan ada 100.000 warga tidak memiliki tenda, tidak memiliki rumah, tidak memiliki penampungan. Mereka terlantar di jalan-jalan, mereka terlantar di pinggir pantai akibat perintah evakuasi, yang karena memang tidak ada tempat lain untuk bernaung dan berlindung dari serangan-serangan Zionis Israel. Sementara saat ini juga krisis uang cash juga melanda masyarakat Gaza karena akibat banyaknya infrastruktur yang hancur serta bangunan-bangunan yang hancur, banyaknya bank-bank juga tutup. Akibatnya banyak masyarakat yang tidak bisa mengambil uang mereka di bank-bank tersebut, sementara mereka membutuhkan uang tersebut untuk berbelanja di pasar untuk menyediakan stok bahan makanan untuk keluarga-keluarga mereka. Sementara para pejuang Palestina terus menggempur pihak Israel di kota Deir Balah, di jalur Gaza bagian tengah, maupun di daerah Tal Sultan di kota Rafah. Dan militer Israel resmi mengatakan bahwa pada Jumat lalu mengatakan ada 1 tentara mereka yang tewas dan juga 4 lainnya mengalami luka-luka, dan ini menambah total dari tentara Israel yang tewas sejak 7 Oktober lalu menyentuh angka 696 orang dan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Sementara proposal mengenai diskusi mengenai proposal gencatan senjata terus dilakukan. Pihak Hamas mengirim delegasinya untuk mengirim ke Mesir untuk melihat hasil akhir mengenai proposal gencatan senjata. Namun Israel saat ini kekeh untuk mempertahankan garis Philadelphia, yaitu garis sepanjang jalur perbatasan antara Gaza dan juga Mesir, sehingga bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan, Netanyahu mengatakan kepada Joe Biden bahwa mereka akan menarik mundur tentara Israel 1 kilometer saja dari garis Philadelphia yang luasnya menyentuh angka 14 kilometer persegi yang ada di jalur Gaza. Namun saat ini memang Hamas terus menekan untuk mengenai proposal gencatan senjata untuk menekan tentara Israel untuk menghentikan peperangan, bukan hanya gencatan senjata sementara, namun mereka menginginkan gencatan senjata permanen. Baik, terima kasih Fikri mengabarkan langsung dari Gaza, Palestina. Selamat bertugas kembali dan tetap menjaga keselamatan dan kesehatan.